Baiklah, selamat pagi Buk dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemisahan pneumatik. Next. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Novriandi Ramadan, yang kedua ada Nadila Alivia Sapmi, yang ketiga ada Sofia Maisa Erni, yang keempat saya sendiri Divalino Alexander, yang kelima ada Zalina Tiffany, yang keenam Rizky Muarani Fajaria, yang ketujuh ada Putri Rizky Alia. Next. Untuk materi pemisahan pneumatik ini, di sini kami membahas 5 topik. Yang pertama mengenai pengertian dan prinsip kerja, di mana ini ada beberapa pembagiannya. Yang kedua ada ciri-ciri sistem pneumatik. Yang ketiga ada bagian utama. Yang keempat prinsip kerja dan instalasi. Dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan. Next. Baiklah, saya mulai langsung saja mengenai pengertian dan prinsip kerja dari pemisahan pneumatik. Next. Nah, untuk pengertiannya, pemisahan merupakan salah satu kegiatan yang penting erat kaitannya dengan susut hasil yang dapat berupa susut jumlah maupun susut mutu. Proses pemisahan didasarkan atas kriteria bahan yang akan dipisahkan meliputi bentuk, ukuran partikel, dan sifat-sifat aerodinamik bahan. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Selanjutnya, mengenai prinsip kerja pemisahan pneumatik. Untuk prinsip kerjanya, pemisahan pneumatik yaitu laju aliran udara minimum yang digunakan untuk membatasi partikel yang terbawa aliran. Sehingga, bila laju aliran udara besar, maka kemampuan membawa bahan yang lebih berat akan lebih besar. Selain itu, pemisahan pneumatik juga dapat didefinisikan sebagai prinsip kerja pemisahan, yaitu laju aliran udara minimum yang digunakan untuk membatasi partikel yang terbawa aliran, sehingga bila laju aliran udara besar, maka kemampuan membawa bahan yang lebih berat akan lebih besar. Selanjutnya, untuk ciri-ciri sistem pneumatik akan dibacakan oleh Novan. Kepada Novan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri sistem pneumatik. Pada ciri-ciri sistem pneumatik ini terdapat 4 poin. Pertama, sistem pengempaan. Sistem pengempaan yaitu udara disedot atau diisap dari atmosfer, kemudian dimampatkan atau dikompresi sampai batas tekanan kerja tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Selama terjadinya kompresi ini, suhu udara menjadi naik. Yang kedua, ekspansi atau pengembangan. Ekspansi atau pengembangan yaitu udara diperbolehkan untuk berekspansi dan melakukan kerja ketika diperlukan. Poin ketiga, pendinginan dan penyimpanan. Pendinginan dan penyimpanan yaitu udara hasil kempaan yang naik suhunya harus didinginkan dan disimpan dalam keadaan bertekanan sampai ke objek yang diperlukan. Poin yang terakhir, pembuangan. Pembuangan yaitu udara hasil ekspansi kemudian dibebaskan lagi ke atmosfer atau dibuang, dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk bagian utama akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian utama dari sistem pneumatik. Next, Nadil. Bagian utama dari sistem pneumatik terdapat beberapa komponen utama yang sering disebut sebagai elemen kerja. Elemen kerja di sini adalah suatu alat pneumatik yang digerakkan dan akan menghasilkan suatu kerja dan usaha. Sistem gerak seperti sistem gerak lurus, gerak putar, dan lainnya. Umumnya, ini juga disebut sebagai aktuator. Jadi prinsipnya udara bertekanan, yaitu udara kempaan yang sering disebut sebagai tenaga pneumatik dirubah menjadi gerakan arus lurus bolak-balik oleh silinder pneumatik dan gerakan putar atau rotari oleh motor pneumatik. Next.
Bagian utama dari sistem pneumatik itu ada 5. Yang pertama yaitu silinder pneumatik, di mana elemen kerja atau bagian pneumatik yang akan menghasilkan gerak lurus bolak-balik, baik gerak itu beraturan maupun yang dapat diatur. Yang kedua yaitu katup pneumatik, perlengkapan pengontrolan atau pengatur, baik untuk memulai ataupun berhenti. Yang ketiga yaitu kompresor, mesin untuk memanfaatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya mengisap udara dari atmosfer, namun ada juga yang mengisap udara atau gas yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Kompresor bekerja sebagai penguat. Yang keempat yaitu penampungan udara sebagai tempat pendinginan dan penyimpanan udara udara mampat yang naik suhunya setelah dikompresi oleh kompresor. Yang kelima yaitu penggerak mula atau motor. Yang dimaksud di sini adalah tenaga penggerak utama atau primer mover dari kompresor. Pada umumnya yang bisa dipakai sebagai penggerak kompresor untuk mendapatkan udara mampat adalah motor listrik atau motor bakar torak. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai prinsip dasar kerja dan instalasi. Untuk prinsip kerja akan dijelaskan oleh Kiki dan Zalina. Pada Kiki dan Zalina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, prinsip dasar kerja dan instalasi. Next, prinsip dasar kerja sistem pneumatik. Sistem pneumatik adalah suatu sistem yang menggunakan udara sebagai media kerjanya, di mana untuk menghasilkan kerja tersebut udara dimampatkan terlebih dahulu. Sistem-sistem pneumatik terutama terdiri dari suatu kompresor udara atau perapat udara, motor-motor udara mampat ditambah dengan bagian-bagian pengatur dan pengendali. Berikut gambar sistem pneumatik secara rinci yang dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan ini. Prinsip dasar kerja sistem pneumatik. 1. Kompresor. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan udara kempa. Udara akan diserap dan dimampatkan oleh kompresor yang digerakkan oleh motor listrik. Yang kedua, aftercooler. Salah satu alat yang digunakan untuk mendinginkan udara kempa dengan menggunakan air atau media lain yang dapat berfungsi sebagai pendingin udara kempa. 3. Mainline air filter. Peralatan yang berfungsi untuk mengeliminir debu dan air serta kandungan minyak pada udara kempa. 4. Refrigerated air dryer. Alat ini berfungsi untuk mengeringkan udara basah atau udara yang masih mengandung embun atau titik air, sehingga dapat menghasilkan udara kempa yang benar-benar kering. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalina. Kepada Zalina dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari prinsip dasar kerja sistem pneumatik. Next slide-nya dong. Yang kelima itu ada air filter. Alat ini digunakan untuk menyaring debu yang terbawa oleh air. Yang keenam ada air silinder. Berfungsi untuk mereduksi nozzle yang timbul sampai pada batas yang aman. Dan selanjutnya ada air pressure reducing valve yang berfungsi untuk mereduksi udara kempa pada batas yang dikehendaki dan menjaga agar tetap konstan pada saat digunakan. Yang kedelapan ada air lubrikator. Alat ini berfungsi untuk menyuplai pelumas ke dalam udara kempa dengan menggunakan aliran udara, sehingga peralatan dapat bekerja dengan halus dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kesembilan ada airflow. Berfungsi untuk merubah aliran langsung dari kompresor dengan cara membuka atau menutup katup yang menerima signal elektrik. Yang ke-10 ada speed control valve, yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan silinder dengan mengatur valve aliran dari udara kempa. Yang terakhir ada air silinder, yaitu yang berfungsi untuk mengubah energi udara kempa menjadi gaya yang efektif dan gerakan. Diserahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk instalasi sistem pneumatik akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi sistem pneumatik. Instalasi sistem pneumatik pada dasarnya terdiri dari perubahan energi atau pengalih ragaman energi.
Arus energi melalui suatu instalasi pneumatik mengalir seperti pada bagan yang di samping. Pada instalasi perubahan energi mekanik dari penggerak, itu misalnya ada motor listrik, diesel, dan penggerak mekanis, dan lainnya. Hal ini menjadi energi pneumatik oleh kompresor udara sebagai sumber udara mampat. Energi pneumatik ini dapat dianggap sebagai energi potensial, energi kinetik, fluida kerja, atau pengangkut udara mampat. Kemudian perpindahan energi pneumatik oleh udara mampat yang mengalir dari kompresor melalui bagian pengatur atau pengendali atau sorong katup ke silinder yang bergerak bolak-balik ke motor-motor udara mampat yang berotasi atau berputar. Kemudian ada perubahan energi pneumatik menjadi energi mekanik oleh pemakai udara mampat atau silinder atau motor udara mampat. Unsur-unsur pneumatik ini mengubah energi potensial dan energi kinetik dalam udara mampat menjadi energi mekanik yang akan menggerakkan penggerak suatu mesin produksi seperti mesin perkakas angkut, mesin produksi dan sebagainya. Dikembalikan ke moderator. Selanjutnya, Nadila. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem pneumatik. Yang pertama itu adalah kelebihan. Kelebihan dari sistem pneumatik ini adalah daya kerja yang mudah diperoleh dan mudah ditransfer, dapat disimpan dengan baik, bersih dan kering, tidak lekat terhadap suhu, aman terhadap ledakan dan kebakaran, serta kesederhanaan karena mudahnya dipelihara. Berikutnya adalah kekurangan dari sistem pneumatik. Kekurangannya itu adalah gangguan suara produksi, mudah menguap atau stabil, bahaya pembekuan, daya tekan terbatas, dan daya energi yang tinggi. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, yang terakhir mengenai aplikasi penerapan sistem pneumatik. Salah satu penerapannya yaitu pada konveyor pneumatik untuk pengemas biji kopi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.